Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabar kalian? Nah, sebelum belajar selalu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah ya Tuhanku, semoga apa yang akan kami pelajari bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3 dan pembelajaran kedua. Ya. Di pembelajaran kedua, setelah belajar tentang alat gerak dan cara menjaganya, kita akan belajar tentang penyakit atau kelainan pada alat gerak, ya, supaya kita bisa menghindari penyakit ini, ya, dengan cara hidup sehat. Ada berbagai macam penyakit dari alat gerak. Ada retak dan patah tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau yang jatuh. Nah, itu tulangnya bisa retak atau bisa patah. Yang kedua, skoliosis, lordosis, dan kifosis atau kelainan tulang punggung. Ya, nanti kita bahas. Kemudian rakitis disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Dan osteoporosis karena menurunnya kepadatan tulang. Nah, yang pertama rakitis. Nah, rakitis itu apa ya? Rakitis itu keadaan tulang kaki, ya, tulang kaki kurang keras sehingga bengkok seperti huruf O atau X. Ya, kalau kalian pernah melihat orang yang kakinya seperti huruf O, melengkung atau X, berarti itu menderita rakitis, ya, karena tulang kakinya kurang keras. Itu bisa terjadi karena tubuh kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium sehingga tulang menjadi keras. Rakitis merupakan penyakit pada bayi dan anak-anak yang ditandai dengan melunaknya tulang. Ya, itu menyebabkan pertumbuhan tulang abnormal atau tidak normal dan disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Jika gangguan itu terjadi pada orang dewasa, dikenal sebagai osteomalacia. Ya, jadi vitamin D adalah hormon steroid yang diproduksi di kulit oleh sinar matahari. Ya, vitamin D juga diserap dari makanan, terutama susu yang diperkaya dari minyak ikan. Makanya kalau pagi hari dianjurkan untuk berjemur, ya, untuk mendapatkan vitamin D. Jadi tulang kita nanti kuat, sehat. Dan juga banyak minum susu yang mengandung kalsium yang baik untuk tulang dan juga gigi kita, ya. Yang kedua, patah tulang, ya, atau fraktura. Fraktura biasanya disebabkan oleh faktor kecelakaan. Jika tulang yang patah keluar dari permukaan kulit disebut patah tulang terbuka, ya. Tapi kalau tulangnya yang patah dari dalam, nggak keluar dari kulit, disebut tulang tertutup atau patah tulang tertutup, ya. Patah tulang terjadi ketika jaringan tulang mengalami gaya tarik, tekan, atau geser yang melebihi kekuatannya. Ya, jaringan tulang orang dewasa memiliki ketahanan yang tinggi terhadap deformasi mekanis. Ya, biasanya kalau kena benturan yang keras, ya, tulangnya bisa patah atau geser, bengkok gitu, ya. Tulang kortikal orang dewasa membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Tulang pada anak kenyal dan ulet, selaput yang menutupi tulang tebal, ya. Jadi hati-hati, ya, karena patah tulang atau fraktura ini biasanya terjadi karena jatuh atau kecelakaan, ya. Maka kita harus hati-hati. Kemudian selanjutnya skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ya, itu kelainan tulang punggung, ya. Lordosis apa lordosis? Lordosis itu tulang punggung bengkok ke depan, ya, bengkok ke depan berarti karena terlalu busung ke depan, ya. Kalau kifosis bengkok ke belakang berarti karena selalu nunduk, ya, tidak tegap. Kalau skoliosis bengkoknya ke samping, kiri atau kanan, ya. Oleh karena itu, agar tulang punggung tidak bengkok, maka dibiasakan duduk dengan posisi yang benar. Selanjutnya, osteoporosis itu adalah suatu keadaan di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah, ya. Itu disebabkan kekurangan hormon
hormon laki-laki atau perempuan. Ya, biasanya sih terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Ya, ditandai dengan penipisan tulang dan kecenderungan untuk mempertahankan patah tulang. Ya, maka kalau sudah lanjut usia, kita disarankan untuk minum kalsium yang banyak, ya, minum susu yang mengandung banyak kalsium yang baik untuk kepadatan tulang. Ya. Selanjutnya polio. Pernah mendengar kata polio? Iya. Polio adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus pada sistem saraf. Dampak penyakit polio biasa menyebabkan kelumpuhan. Polio dapat dicegah dengan imunisasi saat masih balita. Untuk gejala biasanya dimulai dengan gejala umum seperti demam, sakit kepala, mual, kelelahan, nyeri pada otot, dan kejang. Kelumpuhan otot permanen pada satu atau lebih anggota badan, tenggorokan, atau dada. Lebih dari setengah kasus polio terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Nah, itu hati-hati ya. Maka ketika kalian masih di bawah 5 tahun, diadakan imunisasi polio supaya tidak terkena penyakit polio. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan ide pokok berdasarkan suatu gambar. Ya, kemarin dari bacaan sudah, dari teks lisan sudah, dan sekarang dari gambar. Ya, caranya bagaimana? Menentukan ide pokok dari gambar. Nah, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Ya, misalnya di sini kalau ini ada gambar anak. Ya, situasinya bagaimana? Apa siang hari, apa malam hari, apa sedang bertengkar, apa sedang gembira. Nah, ya, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Ya, jadi dilihat baik-baik situasinya, ada apa saja di gambar. Nah, setelah kamu mengetahui gambar itu dengan detail, pasti kamu akan mengetahui ide pokoknya apa. Ya, jadi inti dari gambar itu apa, seperti itu. Ya, mudah ya. Nah, sekarang komik. Pasti kalian suka baca komik ya. Komik itu apa ya? Komik itu adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Ya, dilihat gambarnya itu. Nah, ada contoh komik gambar yang berurutan dan juga ada kata-katanya. Ya, itu komik seperti itu. Fungsi kata-kata pada komik itu untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Ya, jadi supaya orang yang baca lebih jelas. Ya, tidak hanya gambar tapi ada kata-katanya supaya lebih jelas, ya, lebih menarik. Maka kalau anak-anak biasanya sukanya baca komik. Ya. Nah, itu dia ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.